Bab 4423. Aku pilih jalan sempit. Saat Erikin meletakkan dadunya di atas meja, Master Surgawi Su bertanya dengan senyuman di wajahnya. Erikin memerhatikan bahwa orang ini ada satu tangan ditaruh di belakang punggungnya di beberapa titik dan tangan lainnya juga terselip di lengan bajunya. Benar saja, memang ada yang salah dengan Master Surgawi Su, tetapi dia menggunakan beberapa cara khusus untuk mencegah semua orang menyadarinya. Dan pihak lain sangat percaya diri, sepertinya hasilnya sudah dikonfirmasi. Iya, kata Erikin dengan tenang. Kalau begitu aku bertanya-tanya apakah Tuan Qin akan mengumumkan informasi di slip giok terlebih dahulu atau membuka hasil dari dadu ini terlebih dahulu, kata Master Surgawi Su. Tentu saja, membuka hasil dari dadu dulu. Baiklah. Master Surgawi Su tersenyum dan mengulurkan tangan untuk membuka dadunya. Tetapi pada saat ini, Erikin tiba-tiba meraih kekosongan dan tempat dadu itu berhenti di tempatnya. Tuan Qin, apa maksudmu? Tanya Master Surgawi Su sambil tersenyum. Maaf, aku tiba-tiba berubah pikiran. Erikin tersenyum aneh, lalu menunjuk. Bang. Tanpa diduga oleh semua orang, sebuah reiki terbang keluar seketika, menghancurkan giok slip yang disiapkan oleh Erikin berkeping-keping. Kemudian, dengan lambaian tangan Erikin, slip giok mendarat di atas meja lagi. Pada saat yang sama, sebelum semua orang punya waktu untuk bereaksi, dia langsung membuka tempat dadu itu. Dengan kata lain, hasil dari 3 dadu, yang tidak bisa lagi dicurangi, langsung diekspos ke semua orang. Semua orang terkejut. Tidak ada yang menyangka Erikin akan melakukan ini secara tiba-tiba. Tapi Erikin menghancurkan slip giok sebelumnya dan tiba-tiba membuka tempat dadu. Bukankah itu berarti pilihan sebelumnya dibatalkan? Terutama Master Surgawi Su. Raut wajahnya berubah dan dia mendapat firasat bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Saudara Qin, apa yang kamu lakukan? Yudhira Ying mengerutkan kening. Aku tidak melakukan apa-apa, aku hanya membuka tempat dadu dan membiarkan semua orang melihat hasilnya, kata Erikin dengan santai. Itulah yang aku bicarakan. Yudhira Ying tampak tidak puas. Aku tahu bahwa saudara Qin mungkin telah dibujuk oleh orang lain dan tidak percaya hasil lemparan dadu, tetapi waktu kita terbatas dan lemparan dadu hanya digunakan untuk menemukan cara yang lebih adil. Bukankah kamu membuang-buang waktu semua orang dengan mengingkari kata-katamu dan menghancurkan slip giok? Jika sampai kita melewatkan kesempatan untuk naik ke puncak pada malam bulan purnama, siapa yang akan bertanggung jawab? Yudhira Ying begitu agresif begitu dia berkata sehingga dia langsung memberi Erikin sebuah pertanyaan besar. Aku tidak akan menunda nanti, kata Erikin dengan ringan. Slip giokmu hancur, apa gunanya melihat hasilnya? Henki Li mendengus dingin. Bukankah aku sudah menaruh slip giok lagi? Dan waktunya sebelum membuka hasil dadu, jadi ada pilihan baruku di sana. Mengubah pilihan tiba-tiba, kamu curang. Henki Li berkata dengan nada aneh. Curang, Erikin mencibir. Hasilnya belum keluar, bahkan jika aku mengubah pilihanku ratusan kali, apa pengaruhnya terhadap hasil menang atau kalah? Atau, kalian sudah menebak hasilku sebelumnya dan kemudian memanfaatkan situasi untuk mengontrol dadu, jadi kamu khawatir aku akan mengubah pilihanku dan memengaruhi hasilnya. Kata-kata Erikin membuat banyak kultivator dari klan beruang dan Kingsu mengalihkan pandangan mereka. Dalam sekejap, mereka mengerti apa maksud Erikin. Meskipun Erikin tidak mengumumkan hasilnya, tetapi tetap berada di slip giok. Tetapi jika Master Surgawi Su juga dapat melakukan ramalan pada pilihan di slip giok Erikin, dia juga dapat mengontrol dadu untuk memilih hasil yang berlawanan. Tapi sekarang,
Eric Kin menghancurkan slip giok awal dan menggantinya dengan yang lain, yang setara dengan menghancurkan rencana Master Surgawi Su. Dan sekarang Eric Kin telah membuka tempat dadu, Master Surgawi Su tidak dapat mengubahnya meskipun dia menginginkannya. Eric Kin memang terlalu pintar. Jelas tidak ada sarana khusus yang digunakan, tetapi kemampuan untuk mengalahkan Master Surgawi Su tercapai. Benar, itulah alasannya. Bahkan jika Eric Kin mengubahnya 10 kali lagi, selama dadu tidak dibuka, aku pikir itu akan baik-baik saja. Susan Xiong mencibir. Jadi maksudnya apa? Bagaimana Eric Kin bisa disebut curang ketika dia mengganti slip giok? Henki Lee, sebaiknya kamu berkata dengan benar. Kalian sangat tidak sabar, mungkinkah kalian memiliki perasaan bersalah di hati dan Eric Kin mematahkan rencana kalian? Kentut, memangnya apa yang kita lakukan? Kata Henki Lee dengan wajah memerah. Jangan bercanda lagi, semuanya. Kalian telah memeriksa dadunya dan tidak ada yang salah dengan itu. Tanpa diduga, topik itu sampai pada titik ini, Yudhira Ying mengerutkan kening dan menyela. Karena saudara Qin mengeluarkan giok slip baru dan hasil dari dadu itu adalah angka 4, 5 dan 6, jadi hasilnya besar. Sekarang mari buka slip gioknya dan lihat hasilnya. Putri, datanglah ke sini, kata Eric Kin. Bagaimanapun, dia adalah seorang kultivator dari Qingzu, jadi untuk menghindari kecurigaan, paling cocok untuk Susan Xiong yang datang. Tidak masalah. Ketika Susan Xiong terbang untuk membuka slip giok, apa yang ditulis oleh Eric Kin di dalamnya adalah tebakan dengan hasil angka besar. Artinya Eric Kin memenangkan taruhan. Wajah Master Surgawi Su langsung menghitam. Eric Kin menebak dengan benar, dia memang memiliki metode untuk mengontrol dadu dan bahkan informasi yang tertinggal dalam tebakan Eric Kin di slip giok. Tapi dia tidak menyangka bahwa Eric Kin benar-benar membuang umpan terlebih dahulu untuk memancing dirinya dan nampak bodoh, tetapi pada akhirnya dia tetap berhasil ditipu. Saudara Kin, selamat atas kemenanganmu. Raut wajah Yudhira Ying tidak bagus dan dia dengan enggan memberi hormat. Sepertinya keberuntungan ada di pihakmu, jalan ini kalian pilih saja sendiri. Master Surgawi Su juga menghela napas. Setelah mengatakan itu, para kultivator Longzhou dan klan Unggas akan menuju ke jalan sempit itu. Kultivator Qingzu dan klan beruang sedang bersiap untuk berbelok ke jalan lebar. Apakah semua orang membuat kesalahan? Namun, saat ini, yang mengejutkan semua orang, Eric Kin menggelengkan kepalanya. Aku ingat taruhan sebelumnya, pemenang yang harus memilih, bukan untuk mengambil jalan lebar ini, kan? Betul, tapi jalan lebar ini jelas terlihat lebih aman. Mungkinkah Tuan Qin ingin memilih jalan sempit itu? Master Surgawi Su tertawa. Ya, aku akan memilih jalan itu. Yang membuat tetua Di dan kepala suku Li dan lainnya terheran-heran, Eric Kin menunjuk ke jalan yang curam dengan serius. Banyak kultivator sedikit bingung. Ada apa ini? Setelah bertaruh dengan Eric Kin begitu lama, akhirnya dia memilih rute yang lebih berbahaya. Jika demikian, maka tidak perlu berjudi. Selama Eric Kin kalah, Yudhira Ying dan yang lainnya pasti akan memilih jalan lebar itu. Saudara Qin, apakah kamu bercanda? Apakah kamu benar-benar ingin mengambil jalan sempit ini? Yudhira Ying berkata dengan kaget. Ya, aku pikir jalan ini lebih enak dipandang, kata Eric Kin. Klan Beruang dan Qingzu memberikan hak memilih kepada Eric Kin. Dia secara alami mewakili kedua pihak dan dapat memilih dengan bebas. Enak dipandang. Semua orang memutar mata mereka serempak. Eric Kin, apakah ini serius? Jalannya sangat mulus bahkan tanah berbahayanya juga terlihat sangat normal.
Dan jalan sempit itu terlihat jauh lebih berbahaya, dengan kabut putih melayang di jalan dan teriakan aneh dari binatang buas terdengar dari waktu ke waktu, rasanya agak mengganggu. Pada akhirnya, dia mengatakan bahwa jalan sempit ini terlihat lebih baik. Tuan Qin, jalan ini terlihat sangat berbahaya. King Su dan klan beruang sedikit lebih lemah, jadi lebih baik bagi Long Su untuk menghadapi kesulitan itu, ucap Master Surgawi Su. Benar, aku juga menyarankan agar saudara Qin tidak bertindak dengan sembarangan dan membawa King Su ke dalam lubang api. Yudhira Ying juga berkata. Bersambung.